Mas Adi Pray, judul saya Prabowo makin kuat ketika Megawati masuk. Tapi ada tidak kecemburuan dari partai politik yang sudah berdarah-darah mendukung, yang sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan PDKT, PDIP masuk, buyar semua? Ya saya kira secara alami ya, partai-partai politik pendukung Prabowo sejak awal pasti agak resisten ya. Menolak ada pihak eksternal yang kalah pemilu bergabung. Jadi secara naluri politik pasti menolak. Tapi kan partai-partai ini pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena veto player yang bisa menentukan siapa yang boleh berkoalisi ataupun tidak ada di Prabowo Subianto. Kalau Prabowo berkehendak PDIP maju menjadi bagian di dalam kekuasaan politik, jadi partai-partai pendukungnya selain hatinya bergemuruh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ini kan kalau kemudian memperbanyak koalisi di dalamnya, tentu kan memperbanyak bagaimana posisi ini terdistribusi ke banyak tempat. Itulah yang saya sebutkan dalam kondisi alamiah. Partai-partai pemenang Pilpres pendukung Prabowo nggak happy kalau ada orang luar. Cuman problemnya kondisi ini seakan-akan hilang kalau semua berkongsi dalam satu kekuatan politik yang dulu kawan dan kemudian akan melebur menjadi kawan. Jadi politik kita itu pendek betulnya. Bagaimana memori itu hanya sesaat dia itu berhadap-hadapan satu sama yang lain dan begitu juga kemudian akan berangkulan satu sama yang lain. Tapi kalau saya melihat dari jauh, memang kita tidak bisa mensimplifikasi dan menyederhanakan bahwa seakan-akan pertemuan dengan Prabowo dan Megawati ini akan menjadi titik temu yang mempertebal soal kemungkinan PDIP akan bergabung. Kalau saya sih berharap ini hanya sebatas untuk memberikan satu kesan politik bahwa Prabowo dan Megawati tidak akan ada persoalan apapun. Kalau kita yang melihat dari jauh tentu berharap ada partai seperti PDIP masih di luar kekuasaan. Kalaupun toh mau berkoalisi, saya kira masih ada model koalisi yang lain, misalnya soal bagaimana koalisi modelnya itu ada di parlemen. Kan ada alat-alat kelengkapan dewan yang bisa disinkronkan. Ini yang saya kira, saya sejak awal mengatakan kalau kemudian PDIP dan Gerindra berkoalisi, saya kira ini sama-sama tidak menguntungkan. Karena tidak ada yang ngontrol, yang kedua PDIP akan kehilangan kesempatan untuk mengkapitalisasi pihak-pihak yang selama ini pastinya tidak akan puas terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran di masa yang akan datang. Oleh karena itu bagi saya, inilah repotnya dalam sistem presidensialisme multipartai itu. Konon dalam sistem presidensial multipartai ekstrem seperti Indonesia, koalisinya itu tidak ada yang permanen. Yaitu koalisi yang semi permanen. Kadang sekalipun partai-partai ini menyatakan menjadi bagian dari koalisi, seringkali ada partai ini yang juga menjadi oposisi dari dalam. Dan itu kita harapannya, sekalipun misalnya PDIP masuk, semua partai masuk, kalau ada kebijakan-kebijakan politik yang tidak pro rakyat, sekalipun ada di dalam, saya berharap teman-teman partai itu tetap kritis lah, memberikan perimbangan secara politik. Dulu itu pernah dilakukan oleh Golkar, dulu pernah dilakukan oleh PKS ketika SBY menjadi presiden di 2004. Baik. Terakhir di sini Bang Andreas, jadi pertemuan ini fikskah akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran ataukah masih wilayah abu-abu belum diputuskan, seperti apa? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi, itu dalam arti bahwa ada ruang-ruang di mana ruang politik di mana ada penyimbang yang bisa menyampaikan pandangan-pandangan, tetap menyampaikan pandangan-pandangan kritis terhadap proses politik yang akan datang gitu. Dan dalam hal ini saya kira kita memahami betul, dan para pemimpin seperti Pak Prabowo, Ibu Mega tentu mengedepankan kepentingan baik, kepentingan yang sifatnya kepentingan geopolitik strategis maupun kepentingan bagaimana membangun demokrasi yang sehat. Dalam hal ini saya kira kita meyakini bahwa para pemimpin ini mempunyai pandangan-pandangan yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Kalau Bang Daniel seperti apa ini Bang? Terakhir. Yang jelas Pak Prabowo tentu berkomitmen membangun pemerintahan beliau adalah pemerintahan yang kolaboratif, pemerintahan yang sering saya sebut sebagai upaya mengakumulasikan kemajuan atau akumulatif advantage. Itu yang sedang diupayakan oleh Pak Prabowo terus-menerus, dengan tentu membangun kesadaran bersama bahwasannya tantangan kita tidak mudah 5 tahun ke depan, dan Pak Prabowo tentu akan mendengar dan akan meminta masukan, salah satunya tentu dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai orang yang punya pengalaman panjang sebagai pemimpin Indonesia, baik sebagai presiden, pemimpin politik di PDI Perjuangan, dan
pernah menjadi oposisi, pernah juga memerintah, dan itu adalah hal yang sangat baik dan perlu didengarkan oleh Pak Prabowo. Baik, terakhir Mas Adi Praitno, kemudian kita masih akan terus membaca ya bahwa makna pertemuan ini benarkah kemudian berkoalisi atau kemudian tidak akan ada lagi oposisi, tapi bisa jadi kemudian bertemu hanya bertemu, tapi tidak ada langkah untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ya, saya kira kalau bicara tentang PDIP, sepertinya memang sudah melampaui batas-batas soal pembagian kekuasaan politik ya. Karena memang PDIP ini sudah teruji di dua tempat, kadang dia oposisi, seperti yang terjadi pada SBY atau juga pernah dia menjadi penguasa seperti yang disampaikan oleh Bang Dhanil tadi gitu ya. Itu yang menurut saya menjadi penegas. Nah, yang kedua sebenarnya secara prinsip ya, karena memang habitus politik kita itu adalah rekonsiliasi politik pasca Pilpres. Ini yang sepertinya membuat ketika posisi politik menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, ada kecenderungan banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai bertabrakan dengan kepentingan rakyat, partai ini agak sedikit enggan untuk melakukan perlawanan, enggan melakukan protes, dan enggan untuk melakukan check and balances. Kan itu yang dikhawatirkan, karena satu-satunya kekuatan politik yang paling sampai ke kubu pemerintah didengarkan secara langsung adalah kekuatan politik di parlemen. Karena parlemen yang kemudian bisa mendirect bagaimana aspirasi masyarakat itu bisa didengarkan. Saya kira di situ konteksnya. Baik, iya. Terima kasih Bang Adi Prai, terima kasih Bang Dhanil, Bang Andreas juga terima kasih. Kita tunggulah nanti apa kemudian yang akan terjadi ke depan pemirsa dan kapan pertemuan antara Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto ini akan terjadi.